wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita sama-sama seperti biasa setiap bulan kita akan mengadakan pertemuan P2K2 ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita nanti ini bersama-sama berkumpul di pada mahsyar mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, gimana pada hari ini kabarnya, sehatkah? Alhamdulillah. Semangat kan ibu-ibu? Semangat. Alhamdulillah. Maka kita akan sebelum kita mulai acara ini kita akan mengadakan tepuk tangan P2K2. P2K2. Tepuk tangan P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Maka minggu kemarin kita telah membahas tentang apa ibu-ibu? Tentang apanya uang tentang pengelolaan keuangan keluarga, tentang PKPU. Kemudian ini modul ketiga kita akan membahas tentang pentingnya kesehatan dan gizi. Kesehatan dan gizi terutama bagi ibu hamil dan fasilitas kesehatan. Maka hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita ini untuk meningkatkan kesehatan terutama bagi diri kita dan anak-anak kita. Maka saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama datang kemari. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada pemilik rumah ini yang telah memberi atau fasilitasi rumahnya sehingga kita sama-sama untuk bisa berkumpul di sini. Kemudian kita akan mulai tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Itu 1000 hari kehidupan pertama itu dari mana ibu? Dari semenjak dalam kandungan 9 bulan, kemudian anak sampai 2 tahun. Disinilah pentingnya kita ini memberikan gizi kepada anak, karena pada masa 1000 hari pertama ini merupakan hari kehidupan yang sangat akan mempengaruhi untuk masa depan anak-anak. Maka ini bisa dikatakan sebagai peluang emas, masa-masa emas. Bagaimana? Karena asupan gizi pada masa 1000 hari pertama ini merupakan akan mempengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan anak. Kemudian setelah itu pentingnya juga bagi ibu hamil ini untuk mengkonsumsi, untuk banyak makan. Kalau bisa 2 kali lipat dari seperti biasanya. Harus makan makanan yang bergizi. Contohnya harus makan karbohidrat. Ibu tahu nggak apa itu karbohidrat? Yaitu seperti nasi, ubi, atau banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, biar bayi yang ada dalam kandungan kita itu sehat dan cerdas, karena akan mempengaruhi dari makanan yang akan dimakan oleh ibu kepada si bayi. Kemudian
Setelah itu juga piring nasi kita itu kalau bisa berwarna-warni. Ada yang nanti makan buah semangka merah, ada yang kuning, jeruk, dan sebagainya, atau sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita ini memeriksakan kesehatan kita kepada posyandu. Berapa kali Bu minimal? 9 sekali. Berapa? 9 sekali. Kalau minimal paling sedikit itu kita membawa anak kita membawa diri kita ini ke posyandu selama masa hamil itu 4 kali sekurang-kurangnya, tidak boleh kurang dari itu. Yaitu pertama 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, dari bulan pertama sampai 3 bulan. Kemudian 1 kali juga pada usia 4 sampai 6 bulan. Kemudian setelah itu 7 bulan sampai 9 bulan. Minimal 2 kali 7 sampai 9 bulan. 1 kali dari 0 sampai 3 bulan. Setelah itu 1 kali 4 sampai 6 bulan. 2 kali 7 sampai 9 bulan. Nah, itu sekurang-kurangnya. Lebih baik kalau bisa lebih daripada itu, maka itu lebih baik. Kemudian posyandu itu kegunaannya apa aja di sana, Bu? Kesehatan, terus mendapatkan vitamin, menimbang berat badan, apalagi Bu? Mendapatkan tablet tambah darah, ya, dan sebagainya. Kemudian yang jelas itu adalah sebagai jasa untuk kita untuk bertanya tentang kesehatan yang ada pada diri kita maupun kepada anak kita. Kemudian perlu juga kita ini setelah melahirkan, maka kita juga harus melahirkan itu di mana, Bu? Di rumah. Di posyandu. Boleh nggak kita melahirkan bersama dukun? Tidak. Boleh. Cuman dukun yang sudah disertifikasi oleh pihak kesehatan ataupun dukun yang didampingi oleh ada tim medis dari kesehatan. Kemudian setelah melahirkan, maka kita juga perlu periksa, Bu. Periksa sama tim kesehatan. Yang pertama itu dari kita lahir 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Kemudian yang kedua hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Kemudian hari ketiga 29 hari sampai 42 hari setelah melahirkan. Minimal kita itu 3 kali setelah melahirkan. Maka penting juga bagi ibu itu setelah anaknya melahirkan itu bagaimana namanya menyusui dini. Itu sangat penting karena nanti akan mempengaruhi pada si anak, akan memberi daya tubuh pada sang anak dan akan lebih kenal kepada anaknya. Maka pentingnya ASI ini kita berikan kepada anak, terutama bagi anak balita, dari bayi sampai dia umur 2 tahun. Maka perlu sekali sebanyak-banyaknya kita berikan kepada anak kita ini, yaitu ASI. Kemudian setelah dia umur 6 bulan, maka kita akan berikan dia itu makanan pendamping ASI, yaitu boleh dengan sayur-sayuran, buah-buahan yang dicincang dan sebagainya. Tapi kalau dia umur di bawah 6 bulan, maka tidak boleh kita kasih makan kecuali ASI. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena mungkin banyak kekurangan dan kesalahan, karena di sini kita sama-sama belajar, Ibu. Kemudian
kemudian nanti kita sama-sama untuk mempraktikkan di rumah ya ibu-ibu. Sini masih semua punya anak balita kan? Ya. Ada yang sudah sekolah anaknya, ada yang masih balita. Oh di sini ada yang hamil. Oh, ada. Maka perlu juga, makanya di sini perlu juga kita dilibatkan kepada suami kita untuk sama-sama untuk membantu kita dalam keluarga ini. Ada yang bertanya ibu-ibu? Maka di sini dulu ya. Tahun bulan depan kita akan lanjutkan dengan materi yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kepada ibu-ibu. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.